Dunia pariwisata Sumatera Utara memiliki beragam destinasi. Salah satunya yang akan kita jelajahi kali ini. Selain keindahan alamnya yang memesona, Tribun Medan akan mengeksplor lokasi yang berada di Kabupaten Langkat ini bersama seorang yang istimewa. Siapa dia? Yuk tontonin terus Tribun Medan Explore edisi kali ini. Jadi hari ini aku udah ada di Bukit Lawang dan kegiatan ini adalah untuk mengedukasi tentang objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat. Jadi buat para Tribuners ikutin terus keseruan kita di sini dan tahu nggak ada orang yang spesial banget loh. Nanti kita bakal tanya-tanya juga ke beliau. Udah ready? Let's go! Nah, Tribuners, kita bakal trekking ke daerah Eco Lodge bersama Bapak Ijek. Jadi, Tribuners ikutin ya. Kenapa kita rapat di sini? Mungkin akan ada yang bertanya dan kawan-kawan juga semuanya. Saya sebenarnya ngajak rapat kemari, kita udah 2 kali rapat untuk mendorong pembangunan dan pengembangan tujuan destinasi wisata Sumatera Utara itu Bukit Lawang Tangkahan. Kenapa kita di sini? Supaya kita merasakan dulu suasananya seperti apa. Sambil kita merasakan dulu perjalanan itu seperti apa, jelek jalan itu kayak mana. Jadi di situ kita bisa sambil catatan, sambil juga melihat potensi apa yang lain yang perlu kita lakukan di menjadi yang ranah tanggung jawab pemerintah. Mudah-mudahan perjalanan ini ada manfaat, tidak hanya untuk olahraga, tapi tadi penjelasan tadi cukup baik sambil kita melihat. Dan nanti kawan-kawan boleh, kawan-kawan media juga pada saat rapat nanti boleh kasih kami masukan-masukan nanti. Karena tujuan kita ramai-ramai kemari supaya semuanya mempunyai ide, saran, masukan, dan merasa bertanggung jawab untuk kita besarkan, kita majukan daerah kita Sumatera Utara. Dan yang tahun ini kita fokuskan pariwisata kita Tangkahan Bukit Lawang. Tapi bukan melupakan yang daerah lain, jangan nanti pikir daerah lain kita tinggalkan, tidak. Tapi ini kita mau coba semua dinas, kabupaten dan provinsi bekerja sama, kerja keroyokan, mudah-mudahan setahun ini ada hasil yang signifikan. Supaya ekonomi membangkit. Satu hal gini juga, sedikit juga, lihatlah kawan-kawan kita ini jenggot panjang, kalau di muslim udah dibilang ustadz lah ini. Kalau kawan-kawan yang tidak agama Islam pun melihatnya, ini sebenarnya alhamdulillah. Dulunya kawan-kawan ini bersemangat sebagai pemandu wisata, daerah wisata, segala macam. Tapi setelah semakin kemari semakin hijrah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hijrahnya niat baik,
alam ini pun menjadi baik, tak ada lagi banjir bandang di sini. Masyarakat pun datang sini nyaman, tenang, dan mudah-mudahan masyarakat juga harus kita gini ya, mesti masyarakat ikut membantu karena kalau pemerintah aja bersemangat, susah kita. Di Kabupaten Langkat ini beragam destinasi wisata ditawarkan, seperti air terjun Tongkat, Laruga, Landak River, Tangkahan, dan lainnya bisa menjadi pilihan Anda untuk berlibur. Atau Bukit Lawang yang namanya sudah mendunia. Nah, Tribuners, sekarang kita udah sampai di Eco Lodge. Perjalanan kita tadi dari Jungle Inn ke Eco Lodge itu sekitar 20-30 menit. Untuk di Eco Lodge-nya keren karena ternyata untuk pembuatan tempat ini sendiri tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi memang kayu, bambu, jadi alami kali. Bisa dilihat, Tribuners. Nah, Tribuners, ini juga salah satu hasil kreativitas untuk warga lokal yang ada di sini, yaitu membuat bahan bangunannya itu dari botol bir. Dari botol-botol yang udah nggak kepake, disusun dan jadi unik kayak gini. Keren ya? Idenya cemerlang ya kan, kameramen? Ya, oke, pintar. Nih, silakan kita lihat-lihat. Nggak pas ya. Terus ini kalau memang betul-betul cerita gua itu lebih menarik orang dan orang memahami, harusnya sekitar sini nggak boleh. Sini nih bangunan nempel, macam tadi di pintu dam air ada rumah tinggal. Jadi itu yang saya bilang, kita pemerintah nggak bisa bergerak sendiri kalau masyarakat nggak didukung. Masyarakat harus dikasih pemahaman. Yang kita buat ini efek baliknya untuk masyarakat. Nah, Tribuners, kita sekarang udah ada di salah satu gua yang ada di Bukit Lawang dan keindahannya tuh keren ya. Jadi batu-batunya tuh bisa tersusun kayak gini. Kalau kameramennya mau tidur sini, boleh lah. ACC ya? Enggak mau. Kok sombong kali. Yuk, masuk yuk. Ini maksudnya untuk apa? Nah, Tribuners, jadi ini salah satu guanya. Memang kelihatan ya, memang dia, cuman dia ada tembusannya ternyata. Keren kan? Keren. Tribuners, selain kalian jalan-jalan menikmati keindahan alam yang ada di Bukit Lawang, kalian juga bisa beli oleh-oleh untuk di sekitaran sini. Kenapa? Tapi pada tutup semua, mungkin karena kita datangnya bukan di hari weekend dan ternyata weekday, jadi berhubung wisatawan nggak terlalu ramai, jadi pada tutup semua. Tapi banyak kok jualannya, ada baju, ada gelang, pokoknya memang asli dari Bukit Lawang, keren.
Tribuners, ini dia tempat kita bisa membeli atau membelanjakan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Jadi ada baju, ada kacamata juga sampai. Terus ada gelang, banyak pokoknya yang bisa kalian pilih di tempat sini. Jadi Tribuners, bagi kalian yang ingin, maksudnya kameramen ya, yang ingin belanja-belanja bisa langsung di daerah sini. Oke ya, kita lanjut lagi perjalanan kita, let's go! Ini alhamdulillah untuk ada program adik-adik kita udah buka bank sampah di penggalangan sampah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, kalau tidak selama ini kan persawahan itu kadang-kadang udah tanam padi, tiba-tiba terangkat padinya kok kuning, rupanya ada plastik di bawahnya gitu. Ya, plastik asoy di bawahnya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang adik-adik kita udah buka juga, ada sini bank sampah dan ada juga lembaga-lembaga yang menangani tentang sampah. Iya. Itu aja, terima kasih. Oke Tribuners, kita udah sampai di salah satu tempat untuk melestarikan lingkungan sekitar. Jadi penduduk sekitar ini menyediakan bank sampah. Jadi bisa dilihat ternyata semua sampah-sampah yang ada di Bukit Lawang ini dikumpulkan dan dijadikan kreativitas oleh masyarakat sekitar. Dari untuk bahan bangunan juga bisa, kerajinan tangan juga ada. Jadi keren. Nah, jadi salah satunya itu ada Eco Break. Ini dia. Nah, jadi Pak Wagub sendiri itu sangat mendukung warga sekitar atas tindakan yang dibuat oleh warga untuk mengumpulkan sampah dan dijadikan untuk sebagai bahan bangunan, juga ada sebagai eco break ini. Jadi Tribuners, kita harus menjaga lingkungan juga. Oke Tribuners, kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita kali ini, seru-seruan dengan kita. Sejauh ini kameramen masih sanggup kan untuk melanjutkan perjalanan kita? Masih, mantap. Jadi Tribuners harus semangat juga untuk tontonin Tribun Medan Explore episode kali ini. Jangan gitu, nggak boleh. Oke, let's go. Oke Tribuners, kita udah mau sampai akhir dari trekking hari ini bersama Bapak Wagub Ijek. Jadi kita bakal mungkin sebentar lagi sampai di jungle ini dan rehat, tapi tetap bakal kita expose juga keseruan kita yang lainnya. Oh ya, ini ada yang lagi mau ekspor sampah untuk ke bank sampah. Tuh. Sampah yang lain tinggal. Semua cuman yang bisa. Harus lagi itu ulang. Ya Pak, sehat. Dan rajin. Oke Tribuners, saat ini saya sudah bersama Bapak Wakil Gubernur Bapak Ijek. Halo Pak. Halo pagi. Jadi kita nih sekarang lagi ada di acara Tribun Medan Explore. Bapak udah pernah nonton belum? Udah pernah. Udah pernah, alhamdulillah. Pak, jadi terkait nih, jadi kan tadi kita udah trekking dan jalan. Terus saya lihat warga sekitar itu kayak senang banget, antusias atas kedatangan Pemprov Sumut ke tempat wisata mereka. Nah, jadi rencana ke depannya dari Pemprov Sumut itu seperti apa sih Pak? Kita memang datang kemari untuk melihat langsung, dan program di 2022 adalah bagaimana pariwisata Sumatera Utara ini bisa semakin baik dan kunjungan semakin meningkat. Salah satunya adalah program kita untuk menata dan mendorong membangun daerah kawasan pariwisata yang ada di Bukit Lawang dan Tangkahan. Itu bersama dengan Pemkab Langkat. Oke. Terkait nih Pak, hospitality itu tidak dipungkiri pasti masih ada kekurangan, apalagi di Sumatera Utara ini. Itu bagaimana sih Pak upaya dari Pemprov Sumut untuk meningkatkan hospitality dari objek wisata yang ada di daerah Sumatera Utara? Ya, memang untuk hal pembangunan pariwisata ini tak terlepas dari peran masyarakat juga. Benar. Tidak bisa hanya pemerintah sendiri. Jadi inilah yang kita mau, kita libatkan masyarakat dari awal rencana pembangunan ini. Para perwakilan penggiat pariwisatanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, baik pemerintah kabupaten sampai dengan tingkat desa, begitu juga provinsi, begitu juga dari DPR.
supaya bagaimana nih, ayo kita sama-sama memberikan informasi, mengedukasi kepada masyarakat kita bahwa kalau daerah ini yang kita programkan pembangunan yang didukung bersama, manfaatnya, efeknya pasti untuk masyarakat sendiri, ekonomi akan bangkit dan bergerak. Betul, tuh Tribuners. Jadi kita harus sama-sama, nggak cuma dari pemerintah aja, tapi warga sekitar juga harus ikut membantu ya Pak. Iya, Oke, kalau gitu terima kasih Bapak atas Terima kasih, waktunya. ya. Pak, boleh salamnya untuk Tribun Medan Explore kita Pak. Oke, Tribun Medan Explore keren, menjadi informasi dan juga memberikan ke masyarakat apa-apa rencana pembangunan pemerintah. Mohon kita sama-sama dukung untuk bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa memajukan daerah kita ini. Amin. Oke Tribuners, kita lanjutin lagi perjalanan kita setelah ini. Dadah. Halo Tribuners, jadi selain di Bukit Lawang, di perjalanan pulang kita bisa juga singgah ke satu rumah persinggahan, yaitu Desa Timbang Jaya, yaitu desa yang melestarikan persawahan. Jadi banyak pemandangan indah, ada tempat istirahatnya juga, terus ada tempat untuk makan juga. Pokoknya untuk istirahat cocok deh untuk Tribuners yang mau istirahat dulu sebelum pulang. Lihat-lihat ya. Halo Ibu, perkenalkan saya Molly. Ini kita lagi dalam acara Tribuners Explore nih Bu. Mungkin Ibu bisa sapa juga nih Tribuners yang ada di rumah. Hai Tribuners. Oke, Bu bisa dijelasin nggak sih ini objek wisata seperti apa yang ditawarkan oleh Desa Timbang Jaya ini? Jadi kami ada beberapa orang ya menggagas. Ini awalnya dulu kami ini hanya lahan pribadi. Lahan pribadi yang dulunya hanya kebun. Pelan-pelan kami buat jadi lebih baik timbullah ide untuk membuat menjadi desa wisata. Itu yang kami ajukan kepada pemerintah Kabupaten Langkat ya saat ini. Nah, kami di sini yang tempat ini saat ini Lanbu Green Village, ada lagi di sebelah sana ada Kolam Grand Gaza, ada juga homestay yang sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu, yang sebenarnya diminati bukan cuma dan target kami bukan cuma untuk orang Indonesia, juga untuk mancanegara, bahkan mancanegaranya sudah berjalan sebenarnya homestay tersebut gitu. Jadi di sini yang kita jual tuh alamnya, suasananya gitu. Siapa untuk orang-orang yang suka alam, bukan pensi ya, bukan kemewahan. Di sini yang kami berikan itu bukan kemewahan, cuma sekedar kenyamanan, alam ya kan. Kayak di depan sana itu punya itu sebenarnya lahan pertanian. Kami berharap pihak kabupaten kerjasama sama kami atau mereka mensupport kami untuk menjadikan tempat ini jadi lebih baik sehingga diminati. Semoga ya, karena Tribuners kalau misalnya objek wisata yang berupa alam itu pasti indah sekali ya kan Bu. Oke, boleh tahu nggak Bu punya harga untuk nginap kita di sini? Kalau sebenarnya kita lebih cenderung kalau untuk ini ya, kalau untuk daerah ini kita lebih cenderung jualnya per paket ya, lebih kepada acara-acara keluarga, misalnya 3-4 keluarga masih cukup ya. Tapi kita hanya terdiri dari 2 kamar ya, 2 kamar tidur Nih. dengan kamar mandi di dalam, terus kita ada dapur, terus ada kamar mandi umum, ada aula bisa digunakan untuk tidur juga kalau malam hari kalau ditutup gitu. Nah, kalau kita jual ini untuk kuantiti orang 25-30 kita jualnya di harga 2 juta untuk di weekend. Ya. Tapi ada 3-4 kepala keluarga bisa loh. 20-30 orang. Itu ramai. dewasa campur anak-anak ya. Kalau mau ambil per kamar untuk di rate ini 500.000, untuk di sana 400.000. Kita bisa kita kasih isi 5 orang. Siap. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah Tribuners, itu dia tadi keseruan kita selama 2 hari 1 malam di Bukit Lawang bersama Bapak Wagub, Bapak Ijek. Nah seru kan ya, jadi kita tadi ada bisa nginapnya, tempat penginapannya juga bagus. Terus kita tadi keliling trekking, ada bank sampahnya, terus juga ada cave rocknya. Terus kalian bisa mandi di sungai, cuman harus cuaca yang udah bagus, maksudnya tidak hujan. Bisa rafting juga tadi harusnya, tapi berhubung tiba-tiba hujan, jadi kita nggak bisa ngelakuin raftingnya.
Selain itu, sebenarnya kita juga bisa trekking ke hutan untuk bertemu bersama Mina, salah satu orang utan yang ada di Bukit Lawang ini. Namun, karena tadi kita waktunya tidak mumpuni, jadi kita nggak jadi untuk trekking ke dalam hutannya. Tapi buat kalian Tribuners yang mau trekking bisa nanti dipandu oleh guide-nya, kalian juga bisa untuk camping di dalam hutannya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian lakukan di Bukit Lawang ini. Jadi Tribuners, kalian harus wajib datang ke sini. Oke, itu dia episode kali ini untuk Tribun Medan Explore di Bukit Lawang. See you next time.